Pertama, pengertian fikih ibadah kedua, ranah fikih ketiga, prinsip ibadah keempat, sumber-sumber fikih ibadah. Pertama, pengertian fikih ibadah. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syari yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi, fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syari khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi taharah, syalat, zakat, syaum, haji, akikah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai raja Allah. Kedua, ranah fikih. Islam adalah agama yang membawa rahmat ilahi berupa persatuan dan kebersamaan berdasarkan pada standar dan parameter kebenaran yang merupakan ujian pilihan bagi seluruh manusia. Islam bukan sekedar alternatif, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi setiap jin dan manusia. Karena Islam adalah kumpulan kebenaran imani, satuan kebenaran lapangan, dan totalitas kebenaran bersikap. Adapun persatuan yang bersifat alami, di mana manusia tak memiliki pilihan padanya, seperti persatuan karena faktor nasab, suku, ras, bangsa dan negara, tetap dijaga dalam Islam. Namun sebatas tidak merusak sikap loyal kepada Islam. Artinya, perspektif dan ajaran serta norma-norma Islam harus menggulungi dan mengatur semua jenis dan faktor-faktor persatuan tersebut tanpa adanya sikap berlebihan. Kenapa demikian? Karena Islam itu menyatukan dan mengakurkan. Namun, perlu dipahami dari awal bahwa persatuan yang berefek pada persaudaraan dan sikap saling menghargai yang diinginkan oleh Islam adalah persatuan dalam kebenaran Islam. Selama keadilan Islam tidak diwujudkan, maka tak ada kata persatuan dan tidak ada kompromi sedikit pun. Ketiga, prinsip ibadah. Adapun prinsip melaksanakan ibadah sebagai berikut. Pertama, niat lillahi ta'ala. Prinsip ini merupakan konsekuensi pengakuan atas kemahasaan Allah, yang dimanifestasikan seseorang muslim dengan kata-kata kalimat tauhid la ilaha illallah. Kedua, ibadah dilakukan secara ikhlas. Ikhlas artinya murni, tulus, tidak ada maksud dan tujuan lain selain hanya kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah berarti beribadah tanpa merasa terpaksa, melainkan benar-benar murni untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak menggunakan perantara. Ibadah harus dilakukan oleh seorang hamba Allah tanpa melalui perantara, baik berupa benda, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun manusia. Adanya perantara dalam beribadah bertentangan dengan prinsip tauhid dan beribadah hanya kepada Allah semata. Keempat, dilakukan sesuai dengan tuntutan dan sunnah. Kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Keenam, tidak berlebih-lebihan. Ketujuh, mudah dan meringankan, bukan mempersulit. Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga didasarkan kepada firman Allah yang artinya, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Keempat, sumber-sumber fikih. Adapun sumber-sumber fikih ibadah antara lain. Pertama, Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad. Kedua, Sunnah Hadis. Sunnah Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Para ahli fikih makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Keempat, qiyas.
Kias adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Contohnya adalah menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits, selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad. Kias terbagi menjadi 5, yaitu kias aula, kias musawi, kias al-adwan, kias dilalah, dan kias syibhi. Berikut adalah rukun-rukun kias. A. Kias al-aslu. B. Kias al-faru. C. Kias al-hukum. D. Kias al-ilah. Sekian dan terima kasih.